Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Siap kajian? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawamil akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita baca hadisnya dan syarahnya, dan insyaallah agak singkat syarahnya. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata a'rabiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Beritahukanlah kepadaku akan suatu amalan, jika aku mengamalkannya aku masuk surga. Qala, maka Rasul bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, dan engkau mendirikan salat al-maktubata, yang diwajibkan. Wa tuaddi az-zakata al-mafrudata, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Qala, orang itu berkata, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu. Aku tidak akan menambah sedikit pun dari hal-hal tersebut dan tidak aku kurangi. Falamma walla, ketika orang itu sudah pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min alil jannah falyanzur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat kepada seorang dari penghuni surga, maka lihatlah orang tersebut atau orang tadi.
Hadis muttafaqun alaih. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mirip dengan ini pernah kita lewati dalam Arba'in An-Nawawiyah. Masih ingat? Hah? Bukan. Baik, itu yang sudah pernah kita lewati, hadisnya mirip ya dengan yang sekarang kita bahas dari Abi Abdullah Jabir bin Abdul Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ata rajulun an-nabiyya sallallahu, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu lalu bertanya, ara'aita idza shallaitul maktubat, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku sholat yang wajib, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku meyakini yang halal itu halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalik, dan aku tidak menambahi sedikit pun dari tersebut, adkhul jannah, apakah aku masuk surga? Rasul menjawab, na'am, ya. Ini mirip dengan hadis yang keempat dalam kitab ini, meskipun di sini ada beberapa tambahannya. Ini sekedar murajaah yang kemarin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dulu syarah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Qad waradat ahaditsu katsiratun fi hadzal asril kabir alladzi dalla alaihi al-hadits. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pokok agama yang satu ini. Salah satunya tadi sudah disampaikan. Hadis bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Tentang rukun apa? Al-Islam. Di sini juga demikian. Dan ini juga ya, kita kasih kesempatan dulu bagi akhwat ya. Pertanyaannya, dalam hadis ini, hadis keempat kitab ini, ada suatu penjelasan penting yang tidak disebutkan dalam hadis bunyal Islam tadi. Akhwat, paham hadisnya? Apa maksudnya? Itu salah fatal itu. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Betul enggak arti itu? Iya, ini sudah kita tekankan. Dan sekarang kita tekankan juga. Iya, silakan. Salah. Nah, bukan itu. Kita mau justru malah dalam hadis ini ada penjelasan yang belum ada dalam hadis, entah itu hadis Jibril atau hadis Abdullah bin Umar. Islam dibangun di atas 5 perkara. Intinya ini sudah kita pernah sampaikan, dalam hadis ini ada penjelasan makna la ilaha illallah. Kalau dalam hadis Jibril kan disebutkan Islam adalah bersaksi la ilaha illallah. Paham ya? Anta syahada alla ilaha illallah. Dalam hadis Ibnu Umar juga sama. Apa itu bangunan Islam? Apa? Syahadati alla ilaha illallah. Cuma apa makna la ilaha illallah? Dijelaskan dalam apa? Hadisin. Apa arti la ilaha illallah? Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Paham ya? Makanya kita katakan tadi salah fatal kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu arti yang salah, yang keliru, karena ini penjelasannya Rasul mentafsirkan sendiri, Rasul mengartikan sendiri. Arti la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat
syirik. Atau kalau bahasa ringkasnya kata ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Paham ya? Paham kaitan antara hadis Jibril, hadis Abdullah bin Umar dengan hadis ini? Hadis ini juga menyebutkan tentang rukun Islam. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Iya. Di sini Rasul SAW menjelaskan apa arti la ilaha illallah yang ada dalam hadis Jibril, dalam hadis Abdullah bin Umar. Bahwasanya la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Yakin? Awas kalau ngartikan tidak ada Tuhan, anak tes lagi. Ngantuk atau ndak antum ini? Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakallah. Ini pertanyaannya, coba ana mau ngetes antum betul-betul ngeh atau enggak. Apa benar arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Yakin? Alhamdulillah. Yang kedua, jangan senang dulu. Yang kedua, apakah tidak ada pencipta selain Allah? Ya, anak tanya, antum jawab, jangan protes tanya. Paham? Ya. Coba anak ulangi lagi. Apakah benar pernyataan berikut ini? Tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Yakin? Yang kedua, apakah benar pernyataan berikut ini? Arti la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah. Alhamdulillah. Hah? Berarti memang betul-betul yang ngeh. Baik, jazakumullah khairan. Ini masalah yang sangat penting ya, dari pembahasan agama harus betul-betul paham. Makanya jangan bosan kalau kita ulang-ulang terus, karena buktinya ada yang salah juga tadi kan. Ya, itu pun yang ketahuan, yang nggak ketahuan wallahu a'lam. Baik, intinya ini arti la ilaha illallah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mentafsirkan la ilaha illallah artinya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik ya kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Syekh, wa madluluha kulluha muttafiqun au mutaqaribun. Hadis-hadis yang semisal dengan ini maknanya kurang lebih ya mutaqarib ya atau sama, yang berkaitan dengan wajibnya melaksanakan rukun al-Islam. Ala anna man adda ma faradallahu alaihi bihasabil furudil mushtaraka. Terutama yang pertama berkaitan dengan yang Allah wajibkan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Di antaranya yang pertama tadi at-tauhid. Ini wajib atas semua manusia, musyarakah. Semua wajib bertauhid, beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ya. Ini yang paling wajib. Tidak ada artinya semua ibadah tanpa tauhid. Bahkan diibaratkan oleh para ulama, ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu. Salat sah tidak tanpa wudu? Sama dengan ibadah tanpa at-tauhid. Makanya para ulama Ahlussunnah mereka mengatakan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah memprioritaskan masalah at-tauhid. Ciri khas firqatin najiyah, mereka sangat antusias mengkaji, mengajarkan at-tauhid, ya, bukan masalah-masalah yang lainnya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan di antara
manhaj dakwah yang menyimpang kalau tidak mau dai ustadz tersebut memprioritaskan kepada tauhid, karena dakwahnya para anbiya wa rusul. Karena apa artinya ibadah akhlak tanpa at-tauhid? Kemudian yang kedua, di antara yang paling penting dalam Islam, dari rukun Islam adalah apa? As-shalah. Masalah apa? Salat yang diwajibkan kepada semua manusia. Bahkan yang tidak bisa berdiri disuruh apa? Duduk. Shalli qa'iman fa ilam tasati fa qa'idan. Tidak ada alasan. Bahkan kalaupun tidak ada air untuk berwudu, nggak bisa tayamum pun, tetap salat apa adanya. Ini karena apa? Ini kewajiban yang tidak ada pengecualian sama sekali. Baik yang sabuk putih, sabuk hitam, ya, tingkat syariat makrifat wajib salat, nggak ada alasan. Oh, itu sang wali itu salatnya di Mekah, nggak di sini. Ini membodohi apa? Umat. Naudzubillahi min dzalik. Salat ini wajib atas semua muslim dan muslimah. Ini disebut oleh Syekh tadi dengan kewajiban yang musyarakah. Kalau terjemahnya apa antum itu? Musyarakah juga? Apa artinya diterjemahkan itu? Ana baca sekilas kok kelihatannya, mungkin kalau antum baca sendiri nggak paham itu. Jauh berbeda. Hal yang sama atau tidak jauh berbeda? Coba antum baca dari awal tersyarahnya itu. Sesungguhnya telah disebutkan hadis-hadis sangat banyak berkenaan dengan pokok besar yang ditunjukkan oleh hadis ini. Iya, betul. Semuanya mengindikasikan hal yang sama atau tidak jauh berbeda. Iya. Bahwa siapa yang menunaikan apa yang difardukan Allah atasnya sesuai fardu-fardu yang bersekutu padanya. Ini fardu-fardu yang bersekutu. Ini kalau antum pahami apa? Fardu-fardu yang bersekutu. Ya, makanya antum kasih keterangan ya. Maksudnya itu kewajiban-kewajiban yang semua orang apa? Dibebankan oleh Allah kewajiban tersebut. Nggak ada pengecualian. Tauhid, masalah sholat, yang kaya, yang miskin, semua wajib sholat. Tadi yang sabuk putih, sabuk hitam tetap juga wajib apa? Sholat. Orang sakit, sehat wajib tetap apa? Sholat. Ini yang dinamakan al-furudun musyarakah. Demikian pula secara umum masalah puasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan wahtisaban. Ini juga secara umum wajib. Baik yang kaya, yang miskin, yang sakit pun kalaupun tidak puasa Ramadan wajib membayar apa? Gantinya. Tetap ada kewajiban. Paham tuh? Paham ya? Ya. Ini berbeda dengan al-furudul mukhtassa. Apa lanjutannya terjemahnya? Atau fardu-fardu yang khusus bagi individu tertentu karena sebab-sebab yang ada padanya. Ini yang dimaksud adalah seperti haji, hanya bagi orang yang kaya, yang mampu, atau zakat bagi orang yang sudah punya apa? Ini yang dimaksud furudul musyarakah, kewajiban yang berserikat. Tadi kalau terjemahnya bersekutu artinya yang semua orang itu diwajibkan. Beda dengan zakat haji, hanya orang-orang tertentu yang memang tadi kalau zakat yang sudah sampai nisabnya, kalau haji dia terpenuhi syarat-syarat wajib haji, enggak semua orang. Yang furudul mukhtasar, kewajiban yang khusus. Kalau itu seolah terjemahnya sudah jelas, cuma tinggal antum paham syarahnya saja. Kewajiban yang khusus yang memang apa? Antum kasih contoh seperti haji yang diwajibkan bagi yang mampu, itu aja. Atau wajib menunaikan zakat bagi yang telah sampai hartanya nisabnya. Beda dengan sholat. Sholat nggak ada syarat apa? Harus sabuk yang putih atau tingkat syariat atau enggak, semuanya wajib sholat.
Fahimtum? Alhamdulillah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini tidak disebutkan masalah ibadah haji, dan wallahu alam sudah kita lewati dalam penjelasan hadis Arba'in Nawawiyah. Bisa jadi pada waktu Rasul mengatakan atau ditanya tentang hal ini belum diwajibkan ibadah haji, karena ibadah haji diwajibkan tahun-tahun terakhir sebelum Rasul meninggal dunia. Paham? Nah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit tentang masalah tasum Ramadan, karena insyaallah tidak jauh lagi kita akan bertemu insyaallah taala dengan bulan suci Ramadan. Perlu kita sampaikan beberapa poin penting. Yang pertama berkaitan dengan bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban kita sudah masuk ya di bulan Sya'ban. Ini termasuk ya bulan yang kalau bisa dikatakan ini termasuk kayak qobliyahnya Ramadan. Paham ya? Jadi kalau sholat ada qobliyah, sholat qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah isya, ya. Sama dengan bulan Sya'ban, kata ulama ini sebagai qobliyahnya Ramadan. Nanti ba'diyahnya kapan? Syawal. Itu mirip dengan sholat. Kalau Ramadan qobliyahnya bulan Sya'ban. Makanya Rasul SAW, kata Aisyah, tidak pernah Rasul puasa yang lebih banyak ya dalam bulan-bulan selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ini sebagai latihan untuk bulan Ramadan. Tentunya tetap hukumnya mustahab. Kemudian kata para ulama tidak ada di bulan Sya'ban ibadah khusus nisfu Sya'ban misalnya. Kata Imam Nawawi dan yang lainnya, sholat puasa khusus bulan Sya'ban itu termasuk bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang mungkar. Kalau mau puasa tadi silakan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, terserah. Ya, puasa cuma jangan dikhususkan puasa nisfu Sya'ban. Kemudian yang paling penting persiapan Ramadan juga yaitu apa? Al-ilmu. Kata para ulama dalam adab thalabul ilmi, mereka mewasiatkan bagi para penuntut ilmu selayaknya sebulan sebelum Ramadan atau mungkin ya lebih dekat lagi 2-3 minggu sebelum Ramadan belajar kembali, murojaah lagi tentang puasa ala Rasulullah SAW, entah lewat buku atau entah lewat kajian-kajian sunnah berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Karena Imam Bukhari berkata, al ilmu qoblal qoli wal amal. Ada sudah yang persiapan di sini? Nah, ada yang sudah membaca persiapan Ramadan yang akan datang? Belum. Sudah hafal semua kelihatannya ya? Hah? Kelihatan nyata ya. Baik, intinya ini wasiat nasihat untuk kita semuanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, selayaknya bagi setiap muslim muslimah mengkaji lagi agar betul-betul puasa ibadahnya di bulan suci Ramadan di atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga selalu kita ingatkan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya taat dalam Al-Quran ya, selain taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Duh, kalau dolim bagaimana? Tetap ya penentuan Ramadan di tangan pemimpin kaum muslimin. Kedoliman mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang berkaitan dengan kemaslahatan umum kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Ya, kembali kepada apa? Pemerintah kaum muslimin dalam hak menentukan awal
Ramadan, sebagaimana ini adalah sunnah Rasul, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tara an-nasu al-hilal fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fa shama wa amara nas bi siyamihi. Dalam hadis ya Allah Abu Dawud rahimahullah taala, Abdullah bin Umar mengatakan, manusia melihat hilal dan aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal, lalu beliau puasa dan menyeru memerintahkan manusia berpuasa. Yang mengumumkan Rasul, bukan Abdullah bin Umar. Pemerintah yang mengumumkan, yang menentukannya, bukan swasta. Paham ya? Dan caranya, metodenya dengan apa? Ru'yatu al-hilal. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi, puasalah kalau melihat al-hilal. Ini yang paling penting, yang ini juga insya Allah bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wasam'u wat ta'ah li a'immatil muslimin baron kana au fajiran. Kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan ucapan Syekh, faman addal fara'idha washtanabal muharramat istahaqqa dukhulal jannah. Barang siapa yang melaksanakan yang wajib-wajib, menjauhi yang haram-haram, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Dan dari sini ada beberapa poin penting, pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya surga itu diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan amal perbuatan. Ini yang sudah pernah kita sampaikan, amal perbuatan saja tidak cukup memasukkan orang ke dalam surga. Namun amal itu sebab meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW pernah bersabda, la yadkhulu al-jannah ahadukum bi amalihi. Tidaklah seseorang di antara kalian masuk surga dengan amal perbuatannya. Kemudian kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Rasul mengatakan, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu. Iya, demikian pula aku, wala ana. Akan tapi aku diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita pernah sampaikan, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan surga itu jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan atas apa yang diperbuat oleh manusia. Namun amal itu bukan harga membeli surga. Karena apa? Kalau mau dibandingkan antara amal manusia dengan kenikmatan di surga, kalau bahasa kita nggak nyucuk, sangat jauh. Yakin? Atau ada protes? Coba mau dibandingkan amal antum? Tidak sesuai. Contoh dalam masalah waktu saja, surga kekal abadi atau akan sirna? Kekal abadi. Ini akidah Ahlussunnah. Kata para ulama, al jannatu wan nar makhluqatani la tafnayan wala tabidan. Kata para ulama, surga neraka itu makhluk yang sudah ada sekarang dan kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah sirna. Dari sisi waktunya saja sudah enggak enggak istilahnya nyucuk tadi, bahasanya apa yang paling tepat sih? Tidak seimbang. Nah, tidak seimbang antara amal kita yang hanya beberapa tahun saja dengan surga yang kekal abadi selama-lamanya.
Itu pun amal kita nggak tahu mana yang diterima, mana yang ditolak. Ya, sudah, ya baru pensiun, tobat, ya. Alhamdulillah masih mau tobat. Kalaupun masuk surga, nah mau dibandingkan antara amalnya dengan surga sangat amat jauh. Makanya kata Rasulullah SAW tadi, amal perbuatan manusia tidak bisa masukkan manusia ke dalam surga Allah kecuali dengan rahmat dari Allah. Tapi jangan gagal paham, ya sudah nggak usah amal, kita cari rahmat Allah saja. Tanpa amal tidak mungkin. Paham? Jadi amalan ini sebab meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itulah yang memasukkan hamba ke dalam surganya. Paham ya? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dalam hadis ini, coba ini tes. Kata-kata dullani ala amalin ida amiltuhu dakhaltul jannata. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, jika aku mengamalkannya aku bisa masuk surga. Dalam ucapan ini ada salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang diselisihi oleh ahli bid'ah. Apa itu? Sahabat Rasul ketika beribadah mengharapkan surga, ar-raja. Namun orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada kelompok tasawuf, mereka mengatakan apa? Beribadah hanya dengan rasa cinta. Bahkan tokoh mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya mengharap surgamu, jangan aku masukkan ke dalam surgamu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bedanya apa? Akidah sahabat ketika beribadah dengan akidah mereka. Paham ya? Makanya ulama Ahlussunnah mengatakan, man abadallah bil khaufi fahas fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, dia pengikut kelompok khawarij. Wa man abadallah birraja fahas fahuwa murji'iyun. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya berharap saja, itu murji'ah. Wa man abadallah bil mahabbah aw bil hubb fahas fahuwa zindiqun. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, dia zindik. Wa man abadallah bil khaufi war raja'i wal mahabbah fahuwa mu'min muwahhid. Namun barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, rasa berharap, maka dia orang mukmin yang bertauhid. Paham? Dan para sahabat sebagaimana firman Allah, tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka ketika malam hari, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama. Artinya sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah yang diselisih oleh mereka. Kemudian ma'asal muslim rahimani wa rahmukumullah, kata Syekh, faman adal fara'idha wajtanabal muharramat istahaqqa dukhulal jannah wan najah minan nar. Barang siapa yang melaksanakan yang diwajib-wajibkan, meninggalkan yang haram, maka dia berhak masuk surga dan selamat dari api neraka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini juga, ini insya Allah sudah kita lewati dalam Syarah Al-Bainawi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Ada tingkatan orang yang beriman. Baik, itu tingkatan manusia dalam melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, yang paling rendah, dzalimun li nafsi, yang mendolimi dirinya sendiri. Ini semuanya berdasarkan firman Allah surat Fatir, nanti dilihat ayat berapa. Tsumma awrasnal kitaba alladziina safaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang mendolimi dirinya.
yaitu yang meninggalkan perintah, melakukan yang dilarang. Dzalimun li nafsi. Yang kedua, ayat berapa ketemu? 32. Iya. Tapi nanti dilihat lagi. Kemudian kata Allah, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan, yaitu yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang haram. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Tingkatan yang kedua. Namun yang paling tinggi tingkatan orang beriman, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan yang wajib dan yang mustahab, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Pertanyaannya, kalau orang itu meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang mustahab, masuk ke dalam bagian yang mana? Iya, dzalimun li nafsi. Jangan sampai sibuk dengan yang mustahab namun meninggalkan yang wajib. Ada yang mau ditanyakan? Kok ada yang ribut? Tidak ada ya. Kemudian kata Syekh, wa manittasafa bihadal wasfi faqad istahaqqa ismal Islam wal iman. Barang siapa yang tersifati dengan sifat ini, maka dia berhak meraih nama Islam dan al-iman. Ini pembahasan masalah nama al-mu'min, ya. Kata para ulama, setiap mukmin dia muslim, namun gak setiap muslim dia apa? Mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Coba dilihat ayat berapa itu? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Allah mengatakan qul lam tu'minu, kalian masih belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun katakan kami baru apa? Islam. Kenapa demikian? Kata Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena masih belum menancap iman dalam hati kalian. Nah, ini berkaitan dengan tadi tingkatan Islam. Islam itu yang paling bawah, tingkatan Islam itu sendiri. Kemudian baru apa? Al-iman. Kemudian baru apa? Al-ihsan. Ketika orang itu sudah betul-betul melaksanakan cabang-cabang keimanan yang ada, dalam hadis ada berapa? 70 lebih itu, terutama dia melaksanakan yang wajib-wajib, maka betul-betul tertanam dalam hatinya al-iman. Makanya dia menggapai status apa? Islam wal iman. Kalau dia betul-betul beribadah ikhlas, khusyuk, ya, maka dia akan meraih derajat al-ihsan. Itu kaitan antara apa? Al-Islam wal iman wal ihsan. Paham dari sini? Anak tanya, apakah setiap muslim itu muhsin? Hah? Apakah setiap muslim itu muhsin? Hah? Belum tentu. Artinya, ya, orang itu nggak akan mungkin bisa meraih derajat ihsan sampai melewati derajat iman dulu. Al-Islam wal iman wal ihsan, sesuai dengan hadis Jibril. Paham? Ini kalau dibahas kaitan, ya, tahapan tingkatan agama Islam. Islam, iman, wal ihsan. Setiap muhsin pasti mukmin muslim.
Namun enggak setiap mukmin dia muhsin. Paham ya? Sama lah dengan tingkatan sekolah. Yang sudah tingkat SMA secara otomatis sudah iya. Paham ya? Namun yang SMP enggak mesti dia sudah apa? Iya, lebih jauh lagi. Makanya kata Syekh, barang siapa yang tersifati dengan sifat tadi, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka dia berhak menggapai nama al-Islam wal iman. Paham ya? Ini kalau dibahas secara tingkatan agama. Namun kita kembali kepada pembahasan lain, yaitu kata-kata Islam kalau disendirikan itu masuk ke dalamnya apa? Al-iman. Iman kalau disendirikan masuk ke dalamnya apa? Ya. Paham maksudnya? Sekarang misalnya, kalau orang itu bukan dikatakan mukmin, apakah dia kafir? Enggak, dia masuk muslim. Paham ya? Ya, muslim. Ini sekali lagi bukan berarti kalau dia tidak dikatakan tingkatannya belum sampai mukmin, bukan berarti dia apa? Ini sekedar tadi tahapan-tahapan masalah nama-nama al-iman wal islam wal ihsan. Wasara minal muttaqin al muflihin, dan dia menjadi orang bertakwa, orang-orang yang beruntung. Wa mimman salakas siratal mustaqim, dan dia termasuk orang-orang yang berjalan di atas sirata al mustaqim. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam lanjutan hadis terakhir, ini enggak disebutkan oleh Syekh, Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang melihat atau yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Ada, ini karena hadiahnya sudah habis. Ini ikhlas lillahi ta'ala saja. Taib. Antum ya, yang ikhwan dulu sebut jawab, apa di antara akidah Ahlussunnah dalam pembahasan ini yang kita sebut akhir tadi? Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Ada salah satu pembahasan akidah Ahlussunnah tentang hal ini. Apa itu? Naam, ahsantum. Bahwasanya tidak boleh menvonis siapapun masuk surga, masuk neraka, kecuali dengan nas dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Ini masalah gaib. Rasul apa? Menvonis orang ini termasuk penghuni surga karena Rasul mendapat apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak ada dalilnya, meskipun kita betul-betul menyaksikan orang ini dari lahir sampai mati sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tetap tidak boleh memastikan orang itu masuk surga. Karena yang pertama, kita nggak tahu amalnya diterima ataukah tidak. Ya, jangankan amalan orang lain, amal kita saja kita nggak tahu diterima ataukah tidak. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang kedua, kita nggak tahu di akhir hayatnya apakah betul-betul dia husnul khatim atau su'ul khatimah, kita nggak tahu. Sebagaimana kisah dahulu di zaman Rasul SAW dalam Sahih Bukhari, kisahnya yang sudah pernah kita sampaikan, ketika perang, ketika jihad, para sahabat ada memuji seseorang yang luar biasa pemberani di medan pertempuran. Namun Rasul mengatakan huwa finnar. Ya, padahal para sahabat yang apa? Bersaksi. Mereka memuji luar biasa. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, orang itu di neraka. Seorang sahabat ingin membuktikan sendiri kebenaran sabda Rasul, dibuntutilah orang itu. Dan betul ketika terjadi pertempuran, orang itu terluka dan dia tidak sabar, mati bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Enggak tahu seseorang apa akhir hayat orang lain. Maka hukum menvonis si B, si C individunya masuk surga, masuk neraka, ini termasuk yang dilarang dalam akidah Ahlussunnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Imam At-Tahawi mengatakan,
wala nunazzilu ahadan jannatan wala nara. Kata Imam Tahawi, kami tidak menvonis seorang pun masuk surga atau masuk neraka. Baik, sementara kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan, seorang orang tua atau orang tua yang saat marah berkata kasar kepada anaknya akan membekas di hati anak tersebut. Bagaimana cara menghilangkan rasa kecewa di hati anak tersebut? Kalau mungkin kita sebagai sang anak ya mendapatkan perlakuan tadi kasar, maka ingat kebaikan-kebaikan orang tua. Ya. Ini kalau kita sebagai istilahnya korbannya. Bahwasanya orang tua luar biasa pengorbanannya untuk kita, maka insya Allah itu akan bisa menghapus trauma ucapan-ucapan kasar atau pelakuan kasarnya. Ya. Adapun mungkin kalau sebagai saudara, sebagai ibu mungkin anaknya itu mendapatkan tadi pelakuan kasar, ucapan kasar dari sang bapak misalnya. Ya, sang ibu memberikan penjelasan, jangan sampai malah dikompori untuk durhaka kepada bapaknya. Ya, maka sekali lagi harus ada tadi at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan kita sebagai seorang ayah ataupun seorang kepala rumah tangga juga harus berusaha semaksimal mungkin tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Nah, wallahu a'lam. Kiat-kiat istiqomah di tengah fitnah karena banyak penyimpangan di zaman ini. Sebetulnya pertanyaan untuk hari besok insya Allah. Cuma sekedar DP-nya sajalah. Kasih mukadimahnya saja. Kalau kita mau selamat dari fitnah akhir zaman, khususnya fitnah syubhat, fitnah kesesatan, karena syubhat ini bukan dari luar sana saja, bahkan dari dalam juga. Maka harus betul-betul yang pertama selektif dalam menimba ilmu. Jangan asal-asalan. Jangan asal ini ustaz sunnah, ini ustaz. Lihat dulu betul enggak dia sesuai dengan akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Karena buktinya di lapangan yang mengaku ustaz sunnah menyimpang dari akidah ahli sunnah. Naudzubillah min dzalik. Contoh yang beberapa saat yang lalu kita membantah seorang oknum yang sukanya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Padahal dulu dia punya tulisan yang luar biasa mengecam, bahkan mengatakan pemberontak itu ahli bid'ah, mubtadi. Dan di antara bentuk pemberontakan mencela pemimpin. Dia sekarang mencela. Dan itu bukan sekali dua kali, berulang kali. Paham ya? Ini sekali lagi, kalau kita nggak selektif berbahaya. Harus selektif betul. Meskipun mengaku Ustadz sunnah. Makanya ulama memberikan kategori kalau kita mau menimba ilmu, yang pertama lihat akidahnya. Sesuai enggak dengan akidah salaf. Yang kedua, dia berkompeten dalam masalah ilmu agama. Akidahnya sahihah, tapi dia nggak paham agama. Karena apa? Memang backgroundnya bukan penuntut ilmu agama. Karena pintar ngomong, retorikanya bagus, pede kalau ceramah dikatakan ustad. Entah ustad, medsos, ustad karbitan atau apalah istilahnya itu. Maka hati-hati. Dan sudah kita sampaikan di antaranya namanya ustadz atau dai yang memang dia profesinya berdakwah, minimal punya background bisa baca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Paham ya? Bahkan Imam Syafi'i sendiri mewajibkan belajar bahasa Arab. Karena apa? Ilmu agama nggak mungkin bisa dipahami kecuali dengan bahasa. Kalau sudah modalnya saja nggak punya, bagaimana mau mengajarkan ilmu agama? Itu yang paling penting. Masalah akidahnya sahihah, manhajnya benar, dan dia berkompeten dalam masalah ilmu agama. Ini yang paling penting.
Nah, dan yang paling penting juga banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ini ada pertanyaan juga sama dengan yang tadi, bagaimana hukum menjelek-jelekkan atau menyebarkan keburukan calon pemimpin di medsos berdasarkan data? Iya, sama saja. Ini sudah alhamdulillah kita sudah tulis 3 makalah beberapa hari yang lalu berkaitan dengan masalah ini, yaitu berkaitan dengan bantahan kepada sang oknum tadi. Ya, karena sekali lagi tetap pemimpin muslim wajib dihormati. Kita mau bawakan dalilnya satu, ya, diantaranya kisah Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau pernah duduk di istilahnya pidatonya seorang pemimpin, Ibnu Amir. Kemudian ada seseorang dari pengikut Khawarij, ya, yang mengatakan unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita ini yang memakai baju orang-orang fasik. Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala dalam buku beliau yang berjudul Dirasat fil Manhaj mengatakan, betul pemimpin pada waktu itu yang dimaksud, betul dia memakai baju yang enggak layak, baju yang transparan tipis yang tidak dipakai kecuali orang fasik. Paham ya? Tadi pengikut Khawarij mencela pemimpin dengan sesuatu yang benar, nyata, atau dengan kedustaan dia. Hah? Benar, faktanya yang demikian. Pemimpin salah waktu itu. Namun Abu Bakrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, tidak tinggal diam. Beliau mengatakan, uskut, diam inti. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kan aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Ini sikap sahabat Rasul SAW. Makanya para ulama, di antaranya Syekh Abdul Salam Barjas, dalam kitab beliau yang spesial masalah ini mengatakan, selayaknya seorang alim atau dai tidak tinggal diam kalau ada orang-orang semacam tadi yang suka mencela apa? Pemimpin kaum muslimin. Ini yang diajarkan oleh sahabat Rasul Abu Bakar. Ketika ada orang mencela pemimpin meskipun itu sesuai fakta, paham? Namun dibantah oleh sahabat Rasul SAW. Dan itu yang kita ingin ikuti, membantah orang yang suka mencela pemimpin kaum muslimin. Semoga yang di sini tidak ada yang mencela. Kalaupun masih ada, semoga bertobat. Baik. Ustaz mau tanya. Iya. Ustaz, kalau iya. bersedekah sama kedua orang tua yang sudah meninggal, Nah. sedekah jariah, apakah kita juga ikut mendapatkan pahala jariah? Iya. Kata para ulama, kalau ada seorang, tolong tenang semuanya, masih belum selesai kajiannya. Kalau misalnya seorang anak atau siapapun yang bersedekah untuk yang meninggal dunia, maka dia akan dapat pahala at-ta'awun alal birri wa taqwa. Dia nggak dapat pahala sedekah jariahnya karena niatnya kan untuk yang meninggal dunia. Dan sudah kita sampaikan ini boleh karena ada dalilnya dari para sahabat Rasul SAW yang bertanya kepada Rasul menyedekahkan hartanya untuk orang tua yang meninggal dunia. Kata ulama, sang anak nggak mendapatkan pahala sedekah, namun mendapat pahala apa? Membantu dalam menyampaikan tadi sedekah tersebut. Paham ya? Insya Allah dapat pahala, cuma pahalanya versi yang lain, dari sisi yang lain. Nah, ya. Kalau misalnya diniatkan untuk kedua orang tua dan diri kita sendiri, itu bagaimana? Nggak bisa dirapel, nggak bisa. Iya, kecuali kalau yang dimaksud itu menyembelih hewan kurban. Itu baru ada contohnya dari Rasulullah, menyembelih satu kambing dengan niat untuk dirinya, keluarganya, dan yang meninggal dunia, boleh. Tapi kalau sedekah harta, ya setahu saya tidak ada dalilnya tentang hal itu. Ya, kalau mau dapat pahala ya sedekah pakai uang yang
Wallahu a'lam wa iyyakum. Dalam pembagian zakat mal diserahkan kepada takmir masjid saat pembagian zakat fitri. Yang pertama, zakat mal, ya, ini juga harus betul-betul selektif dalam memberikannya, ya, karena banyak orang-orang nggak paham. Zakatul mal itu hanya tertentu saja yang ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan zakat mal tersebut. Ya, di antaranya 8 golongan. Di antara yang berbahaya disalahgunakan kata-kata fisabilillah. Maka digunakan zakat mal untuk membangun masjid. Kata para ulama ini tidak benar. Zakatul mal di antara untuk fuqara wan masakin. Adapun kata-kata fisabilillah ini untuk mujahid di jalan Allah, yang ikut perang di jalan Allah, tentunya jihad yang syar'i, atau para penuntut ilmu agama, bukan sembarang fisabilillah. Ya, di antaranya tidak untuk membangun masjid. Maka harus betul-betul paham siapa takmir yang memang dia betul-betul bisa menyalurkannya dengan benar, yang syar'i, tidak asal-asalan. Kalaupun kita mau langsung sebetulnya sangat mudah. Kita punya saudara yang mungkin sangat amat kekurangan, kita kasih langsung. Itu lebih apa? Ya, lebih istilahnya ya pas kalau kita tahu keadaannya, dan insya Allah dapat 2 pahala, pahala sedekah zakat dan pahala silaturahim. Atau masih banyak tetangga yang lainnya butuh bantuan, kita berikan langsung, daripada kita kasih ke sebagian orang yang mungkin nggak paham juga kepada siapa dia menyampaikannya, atau bahkan nanti disalahgunakan untuk yang lain dan seterusnya. Nah, apalagi disalahgunakan untuk kampanye misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kalau seorang istri mau sedekah untuk atas nama suami yang sudah meninggal, apakah kita juga bisa mendapat, bisa sampai? Iya, insya Allah sudah kita sampaikan tadi, sedekah untuk yang meninggal dunia akan sampai ke tempat yang meninggal dunia, karena itu ada dalilnya dari Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan di sini ya. Iya, di antara ibadah-ibadah yang boleh pahalanya diniatkan untuk yang meninggal dunia, di antaranya haji, umrah, sedekah, puasa, ya. Adapun membaca Al-Fatihah sampai enggak? Kata Imam Syafi'i tidak sampai. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.